Nanti dengan anggota saya Gansa, Saya Amanda dan saya Rati. yang kali ini kami bakal mendiskusikan definisi lingkaran dan semuanya. Stay tune. Nah, untuk materi pertama kita itu yaitu lingkaran dan busur lingkaran. Pertama-tama kita kenal nih apa itu lingkaran. Lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang berada di tepi lingkaran ini menuju ke pusat lingkaran yang jaraknya sama. Nah, di situ kita mulai memasuki apa saja unsur-unsur lingkaran. Nah, unsur-unsur lingkaran itu kita mulai dari paling yang dasar. Yang pertama, jari-jari. Jari-jari itu apa? Jari-jari itu dari titik A ke titik O atau titik O ke titik B. Itu yang disebut jari-jari. Nah, selanjutnya kita memasuki unsur yang kedua yaitu diameter. Apa itu diameter? Diameter itu dari titik A ke B ini sudah membentuk diameter. Selanjutnya kita masuk ke unsur yang ketiga yaitu busur. Busur itu yang mana busur itu dari titik A ke C yang garis melengkung ini juga sudah membentuk busur, atau enggak dari titik C ke B ini juga sudah membentuk busur. Nah, kita masuklah ke tali busur. Nah, tali busur itu yang mana? Garis A ke C dari titik sini ke sini itu sudah membentuk tali busur. Nah, selanjutnya itu apa itu juring? Juring itu dia itu yang di ini yang begini, dia dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Dan tadi kita udah pelajari dari awal tadi makna lingkaran itu kumpulan titik-titik yang di tepi lingkaran menuju titik pusat yang jaraknya sama. Nah, berarti C ke O ini juga bisa disebut jari-jari juga. Nah, berarti kan juring ini sudah dibentuk oleh dua jari-jari yaitu garis CO sama garis BO. Nah, selanjutnya yaitu tembereng. Nah, tembereng itu yang ini. Nah, apa itu tembereng? Tembereng itu yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, jadi kan kita udah tahu busur itu yang mana. Busur itu dari titik A ke C yang garis melengkung ini, sedangkan tali busur itu dari titik A ke C. Nah, tembereng itu, nah inilah yang kami arsir ini. Nah, dan yang terakhir itu apotema. Apotema itu apa? Apotema itu kan di sini kan ada tali busur. Nah, apotema itu adalah garis tegak lurus ini yang membentuk sudut siku-siku dengan tali busurnya ini. Nah, apotema itu juga segitiga yang membatasi juring dan tembereng. Kita kan tadi sudah tahu juring itu yang mana, yaitu ini, dan tembereng itu yang mana, yaitu ini. Sehingga dia tersisalah terbentuklah segitiga dari celah-celah itu. Nah, itulah yang disebut apotema. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang kedua. Oke teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang teorema sudut pada lingkaran. Pada kasus yang pertama, lihat di sini, jika ada sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya juga sama. Kita lihat di sini, busurnya adalah titik AE. Jadi kalau misalnya sudut keliling ACE itu besarnya 60 derajat, maka sudut keliling ABE dan sudut keliling ADE itu juga besarnya 60 derajat. Lalu pada kasus yang kedua itu sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur yang sama, maka akan berlaku rumus sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling dan sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Nah, jadi ini ada teorema yang ketiga. Kalau ada sudut yang menghadap diameter lingkaran, maka besar sudutnya itu bisa dipastikan 90 derajat. Oke, terima kasih. Masuk ke soal. Jika diketahui jari-jari lingkaran besar dan lingkaran kecil 12 cm dengan cuma 2 cm. Kita pakai rumus Pythagoras, yaitu cari AOB. Jadi rumusnya OP sama dengan akar OA kuadrat ditambah AP kuadrat. Langsung aja, OP sama dengan AO nya 1 cm. Jadi kita buat 8 kuadrat ditambah AP nya 12 cm. Jadi OP sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat.
sama dengan 8 kuadrat sama dengan 64 ditambah 15 kuadrat sama dengan 225. Terus jumlah lagi dari 64 sama 225, jadi hasilnya akar 259. Akar dari 259 itu ada 17. Dan sama dengan kayak akar 64, akar 72, akar apalah semua, akar pohon. Ini akar 259 adalah 17. Kalian dapat nih OP-nya. Terusin aja. Ini yang dikasih tahu OAP 90 derajat. Buat unit AOP sebenarnya setengah AO dari AP. Setengah dikali 8, AO-nya dikali kan OP-nya di salah ini OP ini bukan AP ya. AO-nya kan 8 dikali OP yang mereka dapatkan itu 17. Jadi setengah kali 8 kali 4, jadi 4 dikali 17 sama dengan 68 cm kuadrat. Jadi luas segitiga AOP adalah 68 cm kuadrat. Ngerti kan? Jadi saya akan menjelaskan definisi garis simbol seperti pada garis di lingkaran ini, garis yang berada di luar lingkaran dan sekaligus memotong salah satu titik lingkaran. Jadi kita akan masuk ke garis simbol persekutuan, ada dua. Yang pertama itu garis simbol persekutuan dalam. Seperti pada gambar ini garis simbolnya ini berada di dalam antara dua lingkaran ini, dan rumusnya ini akar P kuadrat kurang R kurang plus R kuadrat. P-nya itu adalah jarak antara dua lingkaran, garis jarak antara dua lingkaran ini. R yang besar ini adalah jari-jari lingkaran besar, R yang kecil ini adalah jari-jari lingkaran kecil. Jadi kita masuk ke garis simbol persekutuan luar. Seperti pada gambar ini, garis simbolnya itu berada di luar antara dua lingkaran ini. Seperti garis AB sama CD. Rumusnya ini akar P kuadrat kurang R kurang R kuadrat. Jadi kita masuk ke sifat-sifat garis simbol. Jika jari lingkaran berpotongan dengan garis simbol lingkaran di titik manapun, itu dapat pasti membentuk sudut siku seperti pada garis OAB ini sudah membentuk garis siku, dan juga garis OBB ini juga sudah membentuk siku-siku karena jari-jarinya ini membentuk sudut siku dengan garis simbol AB sama seperti CB. Jadi saya akan menjelaskan sifat-sifat garis simbol lingkaran. Jadi yang pertama itu jika jari-jari lingkaran berpotongan dengan garis simbol ini, maka itu pasti akan membentuk sudut siku atau sudut 90 derajat di pada garis OAB ataupun mau OCB. Karena jari-jari R2 ini, jari-jari bagian bawah ini membentuk sudut siku dengan garis CB. Untuk sifat yang kedua itu, jika garis simbol dibuat dari titik luar lingkaran, maka dapat dibuat dua garis simbol. Jadi menurut teorema itu dapat digaris dua garis simbol karena garis simbol itu dibuat dari luar lingkaran. Jadi yang ketiga itu, jika melalui satu titik pada lingkaran, maka hanya yang bisa dibuat dua garis simbol. Seperti pada titik garis ini, maka yang bisa dibuat dua garis simbol. Untuk yang sifat keempat ini, panjang garis simbol akan sama jika digambar dari titik luar lingkaran ke titik simbol. Jadi menurut teorema itu panjang garis AB ini sama dengan garis CB karena kedua garis itu sama-sama digambar dari luar lingkaran dan menuju titik simbol, yaitu garis titik B. Sekarang kita masuk ke panjang sambung lingkaran. Ini ada dua lingkaran. Jadi yang satu penting masih sambung lingkaran itu yang ini. Yang memiliki dua lingkaran ini. Jadi beda sini, beda satu, dua, tiga, empat. Jadi ini disebut panjang sambung lingkaran. Sekarang bagaimana cara sih kita menghitung panjang sambung lingkaran?
rumus panjang komputer itu N dikali R ditambah buka kurung delta pada 90 derajat itu kurung 2 PR. Jadi diketahui jari-jari itu centimeter. Jadi kita masuk aja N-nya itu 4 karena 7. Jadi 4 dikali 7 ditambah ini 360 derajat, jadi 360 derajat 460 derajat 2 dikali 4728 tambah ini coret 1 dikali 2 masih dapat 2 dikali coret 2 28 tambah 4 sama dengan 72 Jadi saya akan membahas contoh soal dari penerapan garis singgung. Di sini ada gambar gear dan pengiring gear dalam sebuah sepeda yang berupa lingkaran kecil dan lingkaran besar. Jadi kita akan membahas dulu apa aja yang diketahui dari gambar ini. Yang pertama ada R besar, R besarnya ada 24 cm, R kecilnya ada 6 cm, lalu P-nya jarak antara lingkaran kecil dan lingkaran besar adalah 30 cm. Lalu kita mengetahui sudutnya, sudut BED-nya 144 derajat. Lalu sudut AFC-nya apakah sama apa beda? Pastinya sama karena walaupun lingkarannya beda, ukuran diameternya beda, tetapi sudutnya itu sama karena dia membentuk besar sudut yang sama, 144. Jadi kita akan mencari panjang rantai yang akan mengelilingi ini gearnya. Jadi kita itu harus mencari garis singgung luarnya itu dikali 2 karena ada CD dan AB. Lalu kita mencari apa lagi? Kita harus mencari busur dari BD dan busur dari AC. Jadi pertama-tama kita akan mencari garis singgungnya terlebih dahulu. R kuadrat kurang R besar kurang R kecil. P-nya itu ada 30 kuadrat kurang R-nya itu ada 24, lalu R kecilnya ada 6. 30 kuadrat sama dengan 900 dikurang 24 kurang 6 berapa anak? 18, ya kan? Ya enggak? Iya. Pangkat 2 900 dikurang berapa? 18 pangkat 2 itu adalah 324. 900 kurang 324. Akar 576 sama dengan 24. Nah, kita udah dapat nih garis singgung luarnya. Berarti ini untuk mencari kelilitannya nanti ini kita bakal kali 2 ya. Lalu kita mencari busur dari BD. Cara cari busurnya itu kita harus mencari keliling besar, lingkaran yang besar dikali besar sudut BED tapi yang luar bar 360 derajat. Kenapa sih yang luar? Kenapa nggak dalam aja? Karena kita ingin mencari lilitannya kan. Kalau kita pakai yang sudutan di dalam itu tidak termasuk dalam lilitannya. Kita memerlukan sudut yang di luarnya. Jadi yang mana cara dapat sudut yang di luarnya itu 360 dikurang 144 yang hasilnya 216. Jadi keliling lingkaran itu 2 PR dikali 216 per 360. 2 dikali 3,14 dikali 24. 216 per 360 itu sama dengan 0,6. Hasilnya adalah 90,432. Nah, kita udah dapat nih besar. Jadi kita udah dapatkan busur dari BD-nya yang ada di lingkaran besar. Lalu kita ingin mencari busur yang ada di lingkaran
sama aja, lingkaran kecil kali besar sudut AFC tapi yang dalam per 360. Kenapa yang dalam? Ya sama aja dengan alasannya. Yang dalam dia akan kena dari lilitannya karena kita akan menghitung lilitannya, jadi kita harus pakai yang dalam. Rumusnya 2πr dikali 144 per 362 3,14 dikali 6 kali 144 per 36 itu 0,4. Hasilnya adalah 15,072. Jadi kan kita semua udah dapat dari panjang garis singgunglarnya, lalu ada busur BD dan busur BC. Kita tinggal menambahkan semuanya agar mendapat panjang lilitannya. Panjang lilitan. Tadi garis singgung lingkarannya kan dikali 2 dikali 24 ditambah, terus ada busur yang BD-nya itu 90,432 ditambah busur AC-nya itu ada 15,072. Nah, kita carilah ini. Tadi aku carinya Jadi untuk mencari panjang lilitannya kita perlu mengkali duakan garis singgung luarnya, lalu ditambah dengan busur BD dan ditambah lagi dengan busur AC. Jadi ada hasilnya itu adalah 153.504. Selesai deh, makasih, sekian.